Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Rohman. Saya dari TI 18 SE Pagi ingin mempresentasikan sebuah proyek menggunakan Java NetBeans. Pada hari ini saya akan membuat aplikasi laundry, di mana saya telah membuat frame login, frame home, frame pelanggan, dan frame pembayaran. Frame login ini saya beri akses dua user, yaitu ada user admin dan user dengan nama Agus. Jadi setelah user itu telah login, maka nanti akan masuk ke halaman home, dimana jika level dari user itu adalah admin, maka admin bisa mengelola data pengembalian. Sedangkan jika user login itu adalah Agus, maka dia hanya bisa memfungsikan button pemesanan ini. Baik, ini saya telah membuat codingan koneksinya, di mana saya telah mengkoneksikan file Java NetBeans ini dengan database yang ada di localhost dengan nama db laundry. Lalu untuk dalaman loginnya, saya telah membuat codingannya seperti ini. Setelah itu masuk ke halaman home. Nah, ini adalah halaman home codingannya sesuai dengan level. Setelah masuk ke halaman home, maka di halaman pemesanan ini masuk ke halaman pelanggan. Nah, di sini saya telah membuat frame di mana terdapat beberapa button dan text area, yaitu yang berisikan nomor antrian, jenis pewangi, jumlah pakaian, dan ada nama, nomor telepon, dan alamat. Jadi nomor antrian ini kita isikan manual, lalu kita pilih combo box. Di sini terdapat cair dan bubuk jenis pewanginya. Jumlah pakaian di input manual, dan ini nama pemesannya atau pelanggan, nomor teleponnya, dan alamat. Jadi setelah di input, maka akan dihitung oleh button hitung ini, maka akan menampilkan totalnya. Kemudian kita simpan, maka data akan kesimpan di tabel ini. Lalu untuk halaman ambil, di sini saya telah membuat frame dengan dua tabel, di mana terdapat beberapa field dan beberapa button. Sama seperti pelanggan, terdapat nomor antrian, nama, nomor telepon, alamat, jenis pewangi, jumlah, harga, tanggal, dan total yang tadi sudah dihitung. Lalu ini bayar ini kita input secara manual. Jadi misalkan kayak totalnya contohnya 100.000, kita bayar 110, maka nanti kembalinya 10.000. Nanti sistemnya ketika kita klik button akan setelah dihitung ini, maka data ini akan masuk ke tabel kedua, sedangkan tabel pertama ini tabel yang pelanggan tadi yang sudah mengantri.
Setelah diklik button selesai, maka data masuk ke tabel kedua, dan berbarengan juga terdapat report stroke yang akan dicetak oleh si admin. Kemudian admin juga bisa mencetak sebuah laporan yang ada di tabel kedua ini. Ya, untuk astaga. Untuk halaman pembayarannya, ini adalah codingannya, di mana saya membuat model, variabel model yang berisi model sama dengan new model. Kemudian kita bikin private simple dot format, kita ganti menjadi smpdt fmt sama dengan new simple dot format. Ini kita rubah formatnya menjadi ddmmyy. Lalu kita tambahkan juga private final string tanggalnya. Tak lupa kita tambahkan juga private statement, kita pakai variable st, private connection kita pakai con, private result kita menggunakan variable rs, public default table model kita ganti tab model 1, public default tab model kita kasih nama tab model 12, tab model 2, lalu public default tab model sama dengan table data. Kemudian kita bikin sebuah function di mana private object kita ganti menjadi displayer text. Kemudian kita membuat metode private void koneksi, kita tambahkan di sini kita try catch, di mana class.forName kita panggil library MySQL JDBC driver, kemudian kita koneksikan driver manager get connection, di mana ya yang tadi sudah kita buat di file koneksi, database-nya akan terhubung ke aplikasi Java dengan nama database laundry. Kemudian kita kasih catch, jika koneksinya tidak terhubung maka program akan memunculkan koneksi gagal. Nah, untuk di metode pembayarannya kita tambahkan koneksi, judul tampil data, judul double L tampil data 1, tanggal .setText tanggal. Nah, di mana file ini kita buat function sebelumnya. Jadi kayak file koneksi ini kita buat koneksi, terus nah di sini sudah saya buat ini tampilannya di sini semua. Dari tampil data, judul, tampil data 1, ada button, ada metode resetnya, metode judul double L. Tak lupa di sini kita kasih action selesai, dimana kita membuat variabel a dan b menggunakan integer, dimana a sama dengan integer.parseIn total.getText, dan b pun sama, b sama dengan integer parse integer bayar.getText. Di sini kita kasih kondisi jika b kurang dari a maka uang Anda kurang, akan memunculkan notification atau show message dialog. Kemudian else nya kita buat string SQL di mana nomor antrian sama dengan transaksi.text, nama sama dengan nama.getText, nomor telepon sama dengan nomor telepon.getText, alamat pun sama alamat.getText, jumlah jenis pewangi sama dengan jenis pewangi, yang hijau ini sama dengan field yang ada pada table.
Kemudian di sini kita kasih kondisi lagi, jika model .hapus sama dengan .hapus tabel pesan, nomor antrian, nomor transaksi .getText. Lalu kita bikin koneksi kembali jika model disimpan di tabel ambil, kita tambahkan SQL-nya yang atas ini, maka hasilnya memunculkan show message dialog berhasil ditambahkan. Maka data akan tampil data, terus ditampil data 1 dan yang tidak ada satunya. Jika desktop supported, kita try desktop.getDesktop.browser localhost. Nah, di sini kita rubah. Nah, ini kita akan mencetak bagian struknya. Ini buat URL-nya, lalu browser jadi kita melempar struk, melempar data yang akan dicetak. Contohnya tadi ini saya akan mencetak struknya dengan nomor transaksi. Kemudian kita tambahkan function reset, kemudian sini kita kasih else jika gagal, kemudian jika gagal dihapus. Nah, sama kita bikin function juga untuk nomor transaksi, dimana jika tidak nomor transaksi .getText dan equal sama dengan 0, kita try state sama dengan count.createStatement result set sama dengan statement.executeQuery select bintang from table pesan, di mana nomor antrian sama dengan nomor transaksi .getText. If jika result set.next, maka kita akan menampilkan table sesuai dengan yang ada pada database. Nah, jika tidak, maka kita akan menghapuskan nilainya. Baik, kita jalankan aplikasinya. Yang pertama kita akan mencoba login menggunakan user, dimana saya menggunakan user Agus dengan password 123 login. Nah, muncul notification bisa login. Karena user ini hanya bisa memesan, maka saya akan coba memesan. Saya pilih bubuk dengan jumlah pakaian 12 dengan nama Rohmat. Nomor telepon ini bebas. Alamatnya kita kasih Cikupa. Kita hitung jumlahnya. Jumlahnya ini adalah 123.000 rupiah. Kita simpan. Nah, data berhasil simpan, maka pada tabel pesan di sini data ini telah terinput. Lalu kita kembali, kita keluar dan login sebagai admin. Password sama 123. Karena admin bisa mencetak struk sedangkan pelanggan tidak, maka akses untuk pengembalian hanya bisa dilakukan oleh si admin. Kita klik pengembalian atau kita cek data yang sudah diinput oleh si pembeli. Kita cari nomor antrian, dimana nomor antrian ini kita ambil dari yang tabel yang pertama, taruh nomor 9, maka semua datanya akan ke generate di semua fieldnya. Sini totalnya 123.000, maka saya akan membayar 130.000
Nah, kembaliannya langsung muncul Rp7.000. Kita klik selesai, berhasil, maka stroke akan tercetak langsung pada browser. Kemudian jika si admin ingin membuat laporan, maka tinggal kita klik report saja, maka semuanya akan muncul. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada kekurangan, namanya juga belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.